Assalamualaikum tretan maturah. Pernah dengarkah kalian tentang seorang waliullah yang wafat karena korban fitnah? Nah tretan, di depan saya ini adalah makam beliau yang dikenal dengan Pucuk Azimat. Beliau masih satu garis keturunan dengan Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Nama beliau adalah Said Husain Assegaf. Dikisahkan di era kerajaan Bangkalan, beliau adalah seorang waliullah yang dikenal karena kalimannya, akhlak budi luhur yang tinggi dan memiliki banyak karomah. Beliau memiliki banyak pengikut dan disegani oleh warga Bangkalan. Namun tretan, sebaik-baiknya manusia tidak akan terlepas dari orang-orang yang memiliki hati iri dan benci. Hingga suatu hari, salah satu dari seorang mereka yang membenci Said Husain merekayasa berita bahwa beliau bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin memelengsarkan kekuasaan Raja Bangkalan. Berita palsu itu akhirnya sampai ke telinga sang raja. Mendengar berita itu, sang raja gelisah. Tanpa pikir panjang dan bukti yang kuat, sang raja mengutus panglima dan sejumlah prajurit untuk mengeksekusi Said Husain. Di mana saat itu Said Husain sedang beristirahat dan dikepung oleh utusan raja, sehingga akhirnya Said Husain yang tak bersalah itu harus wafat dengan tragis di tangan prajurit. Selang beberapa hari dari tragedi itu, sang raja mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Said Husain tidak bersalah, yang berujung penyesalan tak berujung sang raja kepada Said Husain. Singkat cerita-ceritaan, sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan sang raja kepada Said Husain, beliau memberikan gelar kepada Said Husain dengan julukan Buyut Sangkah, yang dikenal sekarang dengan nama Pucuk Banyu Sangkah. Said Husain wafat meninggalkan dua putra yang bernama Syekh Abdul Mannan dan adik beliau Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim mengasingkan diri ke desa Bireh yang masih di Kabupaten Bangkalan, sehingga beliau wafat di desa tersebut dan sekarang dikenal dengan Pucuk Bireh. Sedangkan kakak beliau, yakni Syekh Abdul Mannan, pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Bangkalan ke sebuah hutan, tepatnya hutan desa Batu Ampar yang ada di Kabupaten Pamekasan. Beliau sehari-hari menderita dan sengsara, sehingga pada suatu ketika beliau bertapa di sebuah pohon yang bernama pohon Kosampih, yang dikenal sekarang beliau dengan nama Pucuk Kosampih. Pucuk Kosampih Allah karuniakan seorang anak soleh yang bernama Pucuk Tompeng, dan Pucuk Tompeng Allah karuniakan seorang putra yang soleh yang bernama Pucuk Latong. Wallahu a'lam. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah beliau tretan, terkadang anugerah terbesar dari Allah terlahir dari ujian-ujian yang besar, seperti halnya yang terjadi pada beliau. Namun dari itu Allah anugerahkan kepada beliau keturunan yang keramat dan soleh, yakni Pucuk Kosampih, Pucuk Bireh,